Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika. Yang benar itu aritmetika ya. Ini saya salah ya. Harusnya aritmetika. Suku ke-10 dari barisan aritmetika 3, 5, 7, 9 adalah titik-titik. Kita bisa mengerjakannya dengan cara, kalau deret aritmetika itu bedanya sama ya teman-teman ya. Jadi ini 3 ke 5 itu bedanya 2, kemudian 5 ke 7 itu bedanya 2, dan 7 ke 9 itu bedanya 2. Beda dengan deret bilangan itu bisa ngacak ya. Nah ini kita ada rumusnya ya. Untuk menentukan suku ke 10 atau ke n, rumusnya seperti ini. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Di mana UN itu suku ke ya. UN adalah suku ke. Kemudian A itu adalah nilai awal. Dan B adalah beda. Nah, di sini N-nya itu berapa? N-nya itu adalah 10. Kemudian A-nya berapa? A-nya itu 3 ya di sini ya. Nilai awal itu 3 dan B-nya itu beda. Beda itu sama dengan U2 dikurangi U1 atau U4 dikurangi U3 lah. Beda itu 2 ya. Oke, langsung kita masukkan rumusnya. Yang ditanyakan adalah U10 sama dengan A ya, A-nya itu 3 ditambah N-1 berarti 10 dikurangi 1 dikali B-nya berapa 2. Oke, maka akan sama dengan 3 ditambah 10 dikurangi 1 9, 9 dikali 2 18. Sama dengan 21. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, gampang kan teman-teman? Soal berikutnya, diketahui barisan aritmetika 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Nilai suku ke-21 adalah berapa gitu ya. Oke, saya tulis ulang rumusnya. Berarti UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B gitu kan. Kemudian A-nya berapa di sini? A-nya itu nilai awal. Nilai awalnya 3. Berarti kita masukkan 3 ditambah N-nya berapa? N-nya itu 21. 21 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya itu 7 dikurangi 3 itu berapa? 4 ya. 4, kemudian ini juga 4. Berarti dikali 4. Maka 3 ditambah 20 dikali 4. Sama dengan 83. Ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk rekamannya nanti akan saya posting di channel YouTube saya ya. Channel YouTube-nya namanya Antonio Nurhega. Ada di bio saya di TikTok. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman dari deret aritmetika ini? Sebelum ke variasi deret aritmetika. Soal berikutnya. Dari suatu barisan aritmetika, suku ketiga dan suku keenam adalah 5 dan 20. Suku pertamanya adalah, nah ini sedikit variasi ya dari yang tadi. Diketahui adalah suku ketiga ya. Berarti suku ketiga itu adalah U3. U3 itu kan sama dengan gini. A ditambah 3 dikurangi 1 dikali B. Atau sama dengan A ditambah 2B gitu kan. Nah, suku ketiganya itu sama dengan berapa? 5 gitu kan. 5. Kemudian
ada lagi suku ke-6, U6. Berarti U6 sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 dikali B. Akan sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1, 5B. Sama dengan berapa? 20. Nah, kita akan melakukan eliminasi ya teman-teman ya. Eliminasi. Karena ditanyakannya adalah suku pertama. Berarti kita eliminasi di sini. A-nya tuh dikurangi habis ya. A dikurangi A habis. 2B dikurangi 5B. Negatif 3B. Sama dengan 5 dikurangi 20 negatif 15. Oke, maka B sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3. Sama dengan 5. Oke, B-nya itu sama dengan 5. Ini masih B ya. Kita masukkan ke persamaan yang di sini nih. A sama dengan 2B. A ditambah 2B sama dengan 5. Maka A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 5 gitu kan. Jadi A sama dengan 2 dikali 5, 10 ya. 10-nya pindah ruas jadi negatif. 5 dikurangi 10. A sama dengan negatif 5. Oke, jawabannya adalah yang B. Takutnya rancu yang bergabung, jadi saya geserkan ke sini. Oke, gampang kan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Dari suatu barisan aritmetika, suku ke-5 dan suku ke-8 adalah 11 dan 17. Suku ke-23-nya adalah berapa teman-teman? Oke, kita kerjakan seperti yang tadi. Atau teman-teman mau dikasih kesempatan beberapa menit untuk mengerjakan? Nanti kita samakan jawabannya. Atau kita kerjakan bareng-bareng. Di sini ada suku ke-5 itu sama dengan 11. Suku ke-5 berarti apa teman-teman? U5. U5 itu adalah A ditambah 5 dikurangi 1 dikali B gitu kan. Maka sama dengan A ditambah 4B. Kemudian suku ke-8 jadi U8 sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1 dikali B. Maka sama dengan A ditambah 7B gitu kan. Kemudian kita eliminasi lagi kayak tadi. Oke. Kurangi. Kenapa belum ada ininya sama dengannya? Ini U5 itu sama dengan 11. U8 itu sama dengan 17. Oke, kita kurangi dulu untuk eliminasi A-nya. A-nya habis. 4B dikurangi 7B adalah negatif 3B. 11 dikurangi 17 adalah negatif 6. Maka B sama dengan 2 gitu ya. Teman-teman tahu kan 2-nya dari mana? Dari negatif 6 dikurangi negatif 3. Langsung kita masukkan ke sini. Untuk mencari A-nya. A ditambah 4B. 4B itu berarti 4 dikali 2 sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 dikurangi 8 ya. 3. Oke, gitu. Kemudian kita masukkan saja yang ditanyakannya U23 akan sama dengan A ditambah 23 dikurangi 1 dikali B. Maka A-nya berapa? A-nya itu 3 ditambah 22 dikali 2 akan sama dengan 3 ditambah 44 sama dengan 47. Oke. Gampang kan teman-teman? Adakah cara cepatnya? Ada sih.
Ada cara cepatnya juga teman-teman. Jadi kita tidak perlu mencari A-nya, langsung saja dari B-nya teman-teman. Misalnya gini. Kalau U23 itu bisa kita lihat dari U8 ditambah B dikali 8 ke 23 itu berapa teman-teman? 8 ke 23 itu 15 ya. 15. Maka U8-nya berapa? U8-nya itu 17. 17 ditambah B-nya berapa? 2. 2 dikali 15. Maka sama dengan 47 ya. Bang, kenapa dari U8? Kenapa gak dari U5? Dari U5 juga bisa. Jadi U23 sama dengan U5 ditambah B dikali. Nah, 23 dikurangi 5 itu berapa teman-teman? 18 ya? 18. Oke. U5-nya berapa? U5-nya itu 11 ditambah 2 dikali 18. Jadi 11 ditambah 36 sama dengan 47. Oke. Jadi sama saja. Adakah yang ditanyakan teman-teman? Oh, ada yang bertanya. Kak, kalau misalnya suatu barisan aritmetika 14 negatif A dikurangi 6 dikurangi B, nilai A-nya berapa? Oh, nanti kita bahas di soal berikutnya aja deh. Kak, jika B-nya belum diketahui, ya cari dulu B-nya ya dengan menggunakan metode ini. Karena B-nya emang dari awal gak diketahui. Jadi emang harus dicari B-nya dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kayaknya kita kasih jarak yang lebar ya, karena nih. 18-nya dari mana? Oh, 18 yang ini ya. 18 yang ini dari 23 dikurangi 5 gini ya. Jadi 23 dikurangi 5. Jadi dari 5 tuh ke 23 tuh berapa lagi? Ini 15-nya dari 23 dikurangi 8 gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Dari suatu barisan aritmetika, suku ke-5 negatif 20 dan suku ke-8 negatif 38. Suku ke-12 barisan tersebut adalah berapa? Oke, kita bahas sama-sama. Ada suku ke-5 negatif 20, berarti U5 itu sama dengan, kalau teman-teman sudah paham, langsung saja A ditambah 4B. Oke. Sama dengan negatif 20. Teman-teman paham kan kenapa saya nulis di sini 4B? Jika ada yang belum paham dan ada yang bertanya, kemudian ada yang sudah paham, silakan bantu jawab ya. Maka U8 itu sama dengan A ditambah 7B. Sama dengan negatif 38 gitu kan. Oke, alhamdulillah sudah paham ya. Kita cari dulu B-nya. Berarti kita kurangi ya biar A-nya habis. A dikurangi A habis, 4B dikurangi B negatif berapa nih? 3B gitu ya. Kemudian negatif 20 dikurangi negatif 38 berarti sama dengan gini ya, negatif 20 dikurangi negatif 38 gitu kan. Maka sama dengan negatif 20 ditambah 38 gitu kan teman-teman ya. Maka akan sama dengan 18. Oke. Nah, B-nya sama dengan 18 dibagi negatif 3 gitu kan, sama dengan negatif 6. Oke. B-nya itu negatif 6. Kemudian kita yang dicari adalah U12. Kita menggunakan cara cepat lagi. U12 sama dengan U8 ditambah B dikali 8 ke 12 itu berapa teman-teman? 8 ke 12 itu 4 ya.
4. Oke, maka sama dengan negatif 38 ditambah negatif 6 dikali 4. Oke, maka akan sama dengan negatif 38 ditambah negatif berapa ini? Negatif 24. Oke, maka sama dengan negatif 62. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Matematika itu mudah bukan? Ya. Oke. Biasanya matematika itu mudah kalau lagi latihan ya. Kalau lagi ujian, aduh susahnya minta ampun ya. Kalau lagi dijelasin guru itu mudah banget. Oke, kita ke soal berikutnya. Diketahui bilangan 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah selanjutnya gitu ya. Jumlah 10 suku pertama adalah, geser dulu. Nah ini, kalau tadi rumus UN, sekarang rumusnya itu adalah SN. Di mana SN itu adalah, saya tulis rumusnya di sini, atau di sini dulu deh. SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Di mana UN itu kan gini ya teman-teman ya. UN adalah A ditambah N-1 dikali B. Gitu kan. Berarti bisa kita juga jabarkan setengah N dikali A ditambah UN-nya kan ini ya. A ditambah N negatif 1 dikali B. Oke, dari mana ininya? Mana ya? Nilai ini itu dapat dari sini. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi, yaitu setengah N dikali A-nya ada 2. 2A ditambah N negatif 1 dikali B. Oke, jadi rumus SN itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang SN langsung di akhirnya itu UN, ada yang UN-nya dijabarkan lagi. Bagaimana kita menggunakan rumus SN yang pertama dan SN yang kedua? Ya kalau misalnya UN-nya sudah diketahui, kita menggunakan rumus yang pertama. Kalau misalnya ini kan nggak diketahui ya, yang diketahuinya itu adalah A dan bedanya sama sukunya. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini yang ditanyakan adalah S10. Maka akan sama dengan setengah dikali 10 dikali 2 dikali 3 ditambah N-nya itu berapa teman-teman? N-nya itu 10 ya. Dikurangi 1 dikali B-nya berapa? B-nya itu 5. Dari mana 5-nya? Ya dari bedanya ya. Beda antara suku. Oke, langsung kita jabarkan di mana ya? Di sini. Sama dengan 5 dikali 6 ditambah 45. Maka 5 dikali berapa nih? 51 akan sama dengan berapa? 5 dikali 51. 250. 255. Oke, jawaban adalah yang D. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Soal berikutnya sama sih, sama seperti yang di atasnya. Empat limanya dari mana? 45-nya dari 10 dikurangi 1 itu 9. 9 dikali 5 itu 45. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maksud saya kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jumlah 16 suku pertama deret aritmetika
2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 adalah berapa gitu ya. Oke, teman-teman bisa menggunakan cara manual ya. Jadi di sini kan ditambah, bedanya kan tahu ya, 2 ya, ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 gitu kan sampai ini berikutnya. Boleh teman-teman pakai cara itu juga, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B gitu kan. Oke, setengah ditanyakannya adalah S 16, maka setengah dikali 16 dikali 2 dikali 2 ditambah 16 dikurangi 1 dikali B-nya berapa teman-teman? 2 ya, dikali 2. Maka akan sama dengan setengah dikali 16, 8 dikali 4 ditambah 16 dikurangi 1, 15, 15 dikali 2, 30. Berarti sama dengan 8 dikali 34. Hasilnya berapa teman-teman? 8 dikali 34. 34 dikali 8. Oke, 8. 2 ya. Oke, berapa nih? 3 ya. 8 kali 3 itu 24, 24. Oke, 272. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Sama cara menghitungnya. Kadang saya juga salah ya teman-teman ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saya salah biasanya rame. B-nya dari mana? Ada yang bisa bantu teman-teman menjawab B-nya dari mana kira-kira? B itu beda ya, beda antar suku. B itu dari sini nih. 2 ke 4 itu 2 ya, 6, 2 ke 6 itu. Nah, jadi jarak bedanya sama. Ya, betul, selisih A kali B. Oke, lanjut dulu ya. Bagi yang baru gabung, kalau mau ulang, nanti videonya saya posting di YouTube ya. Channel YouTube-nya Antonio Nurhega ada di link bio saya. Bantu subscribe ya. Oke. Tempat duduk dalam gedung pertunjukan diatur mulai dari baris depan ke belakang. Banyak kursi di baris belakang lebih 4 dari baris depannya. Apabila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah berapa kursi? Nah, oke. Berarti di sini yang ditanyakan adalah apa nih? SN ya. Yang diketahui dulu deh. Yang diketahui apa nih? A-nya berapa? A-nya di sini nih. Enggak. Sebelumnya saya akan jelasin dulu ya arti dari cerita ini, dari soal cerita ini. Jadi gedung pertunjukan tersebut ada 15 baris gitu kan. Yang paling depan itu 20. Misalnya di sini itu 20. Kemudian yang belakangnya itu selalu nambah 4 gitu kan. Berarti di sini 24. Berikutnya itu nambah 4 lagi 28. Nah, sampai ke baris 15. Nah, berarti kita sudah tahu kan yang diketahuinya apa? A-nya itu ada 20 dan B-nya itu ada 4. Kemudian N-nya yang ditanyakan berapa? Terdapat 15 baris, berarti N-nya itu 15. N-nya itu 15. Oke. Dan yang ditanyakan adalah kapasitas gedung tersebut. Berarti kapasitas gedung tersebut semua kursi yang ada di gedung tersebut. Kecuali kalau ditanyakannya adalah baris terakhirnya berapa. Berarti UN ya. Kalau kapasitas berarti SN. Oke, di mana SN sama dengan setengah dikali N dikali 2A. 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, setengah dikali 15 dikali 2 dikali 20 ditambah
15 dikurangi 1, 14 dikali 4 gitu kan. Sama dengan setengah dikali 15 itu agak susah ya. Jadi kita tulis dulu setengah dikali 15 dikali 2 dikali 20 itu 40 ditambah. Ini berapa teman-teman? 28 ditambah 28 itu sama dengan 56. 56. K akan sama dengan, saya kasih ini dulu, terlalu sempit. Kan sama dengan berapa nih? Setengah dikali 15 dikali 40 ditambah 56 itu 96. Sama dengan 96 dibagi 2 gini ya. 15 dikali 48 gitu kan. Oke, berapa teman-teman 15 dikali 48? 15 dikali 48 berapa ya? Oke, 15 dikali 48. 720 ya. Saya malas ngitung ya, jadi teman-teman aja yang ngitung ya. 720. Oke. Kalau yang ditanya baris terakhir, ada nggak ya di bawah ya? Soal yang ditanyakan baris terakhir ya. Oh, nggak ada ya. Kalau yang ditanyakannya baris terakhir, berarti teman-teman menggunakan rumus UN. Ya. Sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Udah dibahas di awal ya. Kalau yang ditanyakannya adalah baris terakhir. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah membantu jawab ya. Kita ke soal terakhir. Soal terakhir, 3 soal terakhir. Ini deret aritmetika dalam bentuk soal cerita. Kalau tadi kan dalam bentuk langsung tambah-tambahan gitu ya. Oke. Putri bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak selama 10 bulan. Dan gaji awal adalah 1.600.000. Setiap bulan Ibu Tri dapat kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Total seluruh gaji yang diterima Bu Tri hingga menyelesaikan kontrak kerja adalah, nah diketahui A-nya berapa. A itu adalah nilai awal. Kira-kira nilai awalnya berapa teman-teman? Saya tulis di sini deh, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian N-nya berapa. Silakan teman-teman yang jawab. A-nya berapa? Oke, ada yang bisa jawab? UN itu maksudnya apa, Kak? Nanti dibahas ya UN itu. Udah dibahas di awal sih. Ntar saya jelasin lagi. UN itu suku ke gitu ya. Ya bener ya. A-nya itu adalah 1.600.000. Gak usah ragu-ragu ya teman-teman ya kalau menjawab ya. Yakin aja. Salah gak apa-apa. Gak bakal saya marahin. B-nya berapa? B-nya itu berarti beda ya. Setiap bulannya naik 200.000. Oke. B-nya itu 200.000. N-nya 10 ya, 10 bulan. N-nya itu 10. Berarti kita menggunakan rumus SN. Oke. Berarti SN itu sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, setengah N berarti setengah dikali 10 dikali 2A. 2 kali 1.600.000 ditambah N itu berapa? 10 dikurangi 1 dikali berapa? 200.000 ya. Panjang banget lagi nolnya. Kebagian nggak ya? Oke, kelihatan kan? Masih kelihatan? Oke, maka akan sama dengan setengah dikali 10 itu 5 dikali 3.200.000 gitu kan. 200.000
ditambah berapa ini? 9 dikali 200.000, 1.800.000. Banyak juga ya nulis nolnya. Oke, sama dengan berapa ini teman-teman? 5 dikali 5 juta ya. 5 dikali 5 juta. Oke. Maka akan sama dengan berapa? 25 juta. 25 JT. Jawabannya yang C. Nolnya kelebihan. Yang mana yang kelebihan? Nol yang mana yang kelebihan ya? Bahaya kalau nolnya kelebihan, nanti harus nolnya kurang kali. Kurang, bukan kelebihan. Yang ini ya kurang ya. Nolnya kurang. Nolnya kurang. Iya, nolnya kurang. Bahaya ya kalau kurang nolnya 1, yang harusnya 1.800.000 jadi 180.000. Oke. Sip, terima kasih teman-teman koreksinya. Sengaja sih saya tadi disalahin biar teman-teman tuh kira-kira ngeh enggak ya, saya nolnya kurang gitu tuh. Kalau misalnya konsentrasi kan ngeh, bang itu kurang gitu. Oke, 2 soal terakhir. Ini masih coret-coret di bawahnya. Tentang deret aritmetika. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak dan akan dibagikan uang jajan. Anak pertama mendapatkan 2.500 dan anak kelima mendapatkan 450.000. Dengan selisih yang didapatkan setiap anak secara keseluruhan tetap. Jumlah uang yang dibagikan adalah titik-titik. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ini pakai rumus SN, tapi rumus SN-nya itu yang beda dari sebelumnya ya. Berarti ini kan ada 5 orang anak ya. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, anak yang pertama itu 2.500. Oke, anak yang kedua, ketiga, keempatnya gak tahu. Kemudian anak kelima itu 4.500. Nah, kalau bisa mengerjakan pakai logika juga bisa sih ini ya. Tapi kita coba pakai rumus ya. Ditanyakannya berarti SN. Tapi menggunakan rumus setengah N dikali A ditambah UN. Kenapa? Karena UN-nya itu sudah diketahui alias U5. Berarti kan yang ditanyakannya tuh S5 ya. S5 sama dengan setengah dikali 5 dikali A-nya berapa? 2.500 ditambah 4.500. Oke. Maka sama dengan setengah dikali 5 dikali 7.000 ya. 7.000. Oke. Oke, setengah dikali 5 susah ngitungnya ya. Jadi setengah dikali 7.000 aja. Sama dengan 5 dikali 3.500. Berapa teman-teman? Oke. 5 dikali 3.000 ini ya. Ya. 17.500. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, soal terakhir. Kita coba percepat aja. Diketahui barisan aritmetika dengan U1 ditambah U10 ditambah U19 sama dengan 96. Suku ke-10 barisan tersebut sama dengan titik-titik. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, ya teman-teman langsung saja ke 96 dibagi 3. 96 dibagi 3 sama dengan berapa? 32. Oke, jawabannya adalah yang C. Nah, ini
tipsnya ya, karena kalau kita mengerjakan itu kadang waktunya itu hanya sempit gitu. Kok bisa sih kayak gini? Oke, saya jabarkan ya teman-teman ya. Di sini ada U1 itu sama dengan A ya. U1 itu sama dengan A. U10 itu sama dengan A ditambah 9B gitu kan. Dan U19 itu sama dengan A ditambah 18B gitu kan. Nah, ditanyakan adalah U10. U10 itu sama dengan A ditambah 9B. Nah, kalau kita jumlahkan U1 ditambah U10 ditambah U19 yang ini, kita jumlahkan aja. Berarti 3A ditambah 27B sama dengan 96. Oke. Nah, kita bisa bagi ketiga-tiganya. Jadi dibagi 3. 3A dibagi 3 jadi A. Ditambah 27 dibagi 3 adalah 9B. 96 dibagi 3 adalah 32. Oke, jadi ini kan sama ya. A ditambah 9B, A ditambah 9B. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang kan teman-teman? Bang, bagi 3-nya dari mana? Bagi 3-nya itu hasil analisis ya. Ini ada 3, ada 27, ada 96. 3-3-nya bisa dibagi 3. 3 bisa dibagi 3, 27 bisa dibagi 3, 96 bisa dibagi 3. Maka dibagi 3. Oke, 3 yang ininya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, dibagi 3 aja. Boleh dijabarkan kayak gini, tapi akan memakan waktu yang cukup lama. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang di atasnya